dari kelompok 11 akan menjelaskan terkait kurikulum Merdeka Belajar. Nah, apa sih kurikulum Merdeka Belajar ini? Jadi, menurut Fatan tahun 2020 menjelaskan bahwa Merdeka Belajar merupakan penerapan kurikulum yang mana mengutamakan situasi menyenangkan pada proses pembelajaran, serta adanya peningkatan berpikir guru yang inovatif. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini yang telah disahkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan pada tahun 2022. Kurikulum Merdeka Belajar ini diterapkan kepada semua jenjang pendidikan, baik dari sekolah dasar maupun hingga perguruan tinggi. Kurikulum Merdeka Belajar diterapkan sebagai lanjutan dan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 atau biasa disebut K13. Apa sih perbedaan antara kurikulum Merdeka Belajar dengan K13? Nah, perbedaan ini terlihat dari pendekatannya, yang mana kurikulum Merdeka Belajar lebih mengutamakan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi sesuai tahap capaian peserta didik, sedangkan K13 melakukan pendekatan saintifik untuk semua mata pelajaran. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar adalah sebuah program baru dari Kemdikbud Republik Indonesia yang menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, dengan adanya program baru ini diharapkan mampu merubah sistem pendidikan nasional yang selama ini terkesan monoton. Maka dari itu, guru perlu mengembangkan pola berpikir yang inovatif sehingga tujuan dari program tersebut dapat terwujud. Nah, ada juga nama lain dari kurikulum Merdeka Belajar. Nama lainnya yakni kurikulum prototype. Kurikulum prototype ini merupakan kurikulum berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk mendukung pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yakni tujuan kurikulum Merdeka Belajar. Tujuan utama dari kurikulum Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan krisis pembelajaran. Nah, kurikulum Merdeka Belajar ini juga memiliki tujuan untuk menciptakan pendidikan yang lebih menyenangkan bagi peserta didik dan juga guru. Karena selama ini pendidikan di Indonesia lebih menekankan kepada aspek pengetahuan. Maka dari itu diharapkan dengan diterapkannya kurikulum Merdeka Belajar ini dapat menekankan pendidikan di Indonesia pada pengembangan aspek keterampilan dan karakter sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Kurikulum Merdeka Belajar ini memiliki ciri khas tersendiri sebagai proyek yang mendukung pembelajaran lebih fleksibel. Pembelajaran berbasis proyek tersebut dilakukan dalam rangka memberikan penguatan pencapaian pemahaman nilai-nilai sesuai dengan bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai dasar Pancasila. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang manfaat dari kurikulum Merdeka Belajar dan juga karakteristik dari kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu manfaat dari kurikulum Merdeka Belajar. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar nantinya akan merasakan 3 manfaat berikut ini. Yang pertama yaitu lebih mendalam dan juga lebih sederhana. Kurikulum ini berfokus kepada materi esensial sehingga pembelajaran menjadi tidak terburu-buru dan guru menjadi bisa fokus kepada peserta didik tersebut. Pembelajaran bisa menjadi lebih menyenangkan, lebih bermakna, lebih tidak terburu-buru dan juga lebih mendalam. Yang kedua yaitu lebih relevan dan juga interaktif, yang memberi jam pelajaran untuk sebagai untuk pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan dari pelajar Indonesia sebagai pelajar yang memiliki kompetensi global, yang dimana pelajar itu mempunyai karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan juga mempunyai 6 ciri utama dari karakter Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada
kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua yaitu berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri dan juga mandiri, yang kelima bernalar kritis dan juga berpikir kreatif. Dan yang ketiga yaitu lebih merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar itu memberikan kebebasan kepada sekolah untuk memiliki kurikulum sendiri atau untuk membuat atau merancang kurikulumnya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Semisal kurikulum ini dirancang menyesuaikan dengan kebutuhan dari siswanya dan juga kebutuhan sesuai dengan fasilitas yang ada di sekolahnya. Hal ini memudahkan sekolah yang minim fasilitas dan juga sekolah yang berada di daerah terpencil. Untuk di siswa SMA, kurikulum ini membebaskan siswa SMA untuk memilih jurusannya atau memilih mata pelajarannya sendiri sesuai dengan minat dan juga rencana masa depannya. Selanjutnya yaitu karakteristik dari kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar memiliki karakteristik utama untuk mendukung pemulihan pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan juga karakter. Soft skill dan karakter ini sudah saya jelaskan di manfaat dari kurikulum Merdeka Belajar, yaitu yang pertama iman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat kemandirian, yang kelima bernalar kritis, dan juga yang keenam kreativitas. Yang kedua fokus pada materi esensial sehingga ada waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, yang dimana pembelajaran ini mempunyai banyak waktu agar pembelajaran lebih mendalam, lebih bermakna, dan juga lebih menyenangkan. Yang terakhir yaitu fleksibilitas bagi guru untuk membuat pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa dan juga melakukan penyesuaian sesuai dengan muatan lokal. Jadi pembelajaran ini menyesuaikan dengan karakter siswanya tersebut dan juga menyesuaikan dengan fasilitas yang ada di sekolah sehingga memudahkan guru dan sekolah untuk melakukan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu penguatan kompetensi yang mendasar dan juga pemahaman holistik. Penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, untuk lebih memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan juga ilmu pengetahuan sosial digabung menjadi satu, menjadi nama ilmu pengetahuan alam dan sosial yang biasa disebut dengan IPAS. Yang kedua, integrasi computational thinking dalam mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan juga IPAS. Yang terakhir yaitu bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Selanjutnya, selain itu, karakter dari kurikulum Merdeka Belajar di jenjang SD yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila itu dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Dan yang selanjutnya yaitu ada prinsip kurikulum merdeka. Prinsip-prinsip yang mengacu pada kurikulum merdeka belajar dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pembelajaran dirancang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kerja siswa saat ini yang mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang berbeda, menjadikan pembelajaran bermakna dan menyenangkan. Yang
kedua yaitu pembelajaran dikembangkan dan dilakukan untuk membangun kapasitas pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran secara komprehensif, yaitu pelajaran yang mendukung perkembangan kemampuan dan kepribadian siswa. Yang keempat, yaitu pembelajaran yang relevan. Pembelajaran yang relevan sesuai dengan situasi, lingkungan, dan budaya siswa, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitranya atau sebagai pendukung. Yang kelima, yaitu ada pembelajaran berkelanjutan dan berorientasi masa depan. Yang keenam, ada komponen operasional kurikulum satuan pendidikan. Nah, dan ada juga yang terakhir, komponen kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan. Di antara lain, 1. Pengorganisasian pembelajaran. Apa ini? Yaitu cara sekolah mengelola konten kurikulum dari waktu ke waktu dan bebas belajar. Bagaimana juga sekolah mengelola pembelajaran, misalnya mingguan, sistem blok, atau bentuk organisasi lainnya untuk mendukung pencapaian profil siswa CP dan Pancasila. Yang kedua, ada rencana pembelajaran. Apa itu? Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah menggambarkan rencana pembelajaran untuk tahun ajaran yang meliputi pemetaan alur pembelajaran untuk sekolah yang telah menjalankan pembelajaran secara integrasi, program prioritas untuk satuan pendidikan. Yang ketiga, ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, yaitu adalah kerangka berapa pendampingan, penilaian, dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Yang terakhir yaitu adalah lampiran. Lampiran ini adalah contoh RPP untuk bidang pengajaran. Penjelasan RPP menurut tujuan dan topik pembelajaran untuk sekolah yang telah melakukan pembelajaran secara integrasi. Sekian dari kelompok 11. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.